Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Baik, kali ini kita akan berdiskusi tentang sharing proses. Nah, salah satu eh, proses pada sheet metal proses yaitu proses sharing, yaitu eh, proses penggeseran, seperti proses menggunting. Bagaimana proses itu terjadi? Ya, kita bisa gambarkan seperti ini ya, geseran. Jika kita punya sebuah balok, kemudian pada balok ini berukuran tebal dan lebar, tebalnya adalah T, lebarnya adalah L. Kemudian pada balok ini diaplikasikan gaya yang seperti ini, seperti menggunting ya, maka akan terjadi pemisahan balok dengan proses geseran seperti ini. Ini yang tergeser ya. Nah, ini adalah luas bagian yang mengalami geseran. Jadi luas yang menahan beban geser ini A sama dengan tebal kali lebar luas ini. Nah, sedangkan gaya geser ini bisa dihitung dengan rumus F sama dengan 0,7 A. A itu luas penampang, UTS. Jadi F-nya adalah gaya geser dalam satuan Newton. Kemudian A sama dengan T kali L di sini ya. Ini adalah luas bidang geser dengan satuan milimeter persegi. Sedangkan T adalah tebal plat dan L-nya adalah panjang darah yang mengalami geseran ya. Dalam ini lebar baloknya ini. Sedangkan UTS adalah tegangan tarik plat. Jadi kita biasa menemukan data-data di material. Kalau kita beli itu yang kita punya biasanya kekuatan tariknya ya, atau ultimate tensile strength ya. Nah, ini karena kita menggunakan gaya geser, maka ada catatan di sini bahwa tegangan geser ini setara dengan 0,7 kali tegangan tariknya. Sehingga nanti akan kita manfaatkan tegangan geser adalah 0,7 UTS. Oke, baiklah. Kita akan coba memperhitungkan aplikasi gaya geser ya pada proses manufaktur. Nah, dalam hal ini perhitungan gaya geser dapat diterapkan pada proses pancing ya, salah satu proses manufaktur. Misalnya, jika akan dibuat lubang berbentuk lingkaran dengan diameter D, maka L sama dengan Pi kali D, karena L-nya adalah panjang keliling lingkaran. Kita contohkan proses pancingnya seperti ini. Ya. Ini adalah dice-nya, kemudian ini adalah blanknya, kemudian blank atau workpiece ya, benda kerja, dengan ketebalan adalah T. Ya. Oke, ini adalah diameter yang akan dibuat ya. Maka kita terapkan punch di sini ya. Oke, jika gaya pancing kita terapkan ya, maka akan kita peroleh produk ya. Produknya seperti ini. Tebalnya adalah T, kemudian diameternya D, ya. Maka luas bidang gesernya, perhatikan, A sama dengan Pi kali D kali T. PD adalah keliling lingkaran ini, T adalah tebal, ya. Jadi luasnya yang di sini ya, ingat ya, bukan luas lingkaran ini. Oke, sebagai contoh, misalnya ini. Ya, akan dibuat sebuah lubang silindris dengan diameter 25 mm ya. Akan dibuat pada plat paduan titanium anil setebal 3 mm dengan proses pancing pada temperatur kamar. Nah, sekarang tentukan berapa newton gaya punch yang dibutuhkan jika
ultimate tensile strength-nya adalah 1000 megapascal. Ya, jadi ini kita tulis, diketahui bahannya adalah TI anil, UTS-nya 1000 MPa. Ya, kemudian diameter punch-nya adalah 25 mm dengan tebal bahan adalah 3 mm. Ya, ditanyakan berapa gaya punch-nya. Untuk memudahkan, maka kita gambar dulu ya, gambarannya seperti ini. Ini punch-nya ya. T-nya adalah 3, D-nya adalah 25 mm. Kita ingat luas bagian yang menerima beban geser tadi A sama dengan P kali D kali T. Ya, silakan dicoba, dihitung. Ya. Bisa ya, hitung ya. Oke, silakan. Ini cepat. Atau kita coba ya, kita bahas. Nah, jawabannya kita masukkan rumusnya dulu. F sama dengan 0,7 T kali P kali D kali UTS. Ini sebenarnya 0,7 Pi D T kali UTS. Oke ya. Kita masukkan nilainya. 0,7 ini tetapan tadi ya. Tebal bahan adalah 3 mm, P 3,15, kemudian diameternya adalah 25 ya. Ultimate tensile strength-nya adalah 1000. Maka gayanya dulu adalah 494.550 Newton. Nah, nanti perhitungan ini bisa kita coba ya, kita terapkan. Kita penampangnya diubah ya, tidak hanya lingkaran. Nah, nanti sesuai dengan bentuk benda yang akan dibuat. Ya. Semakin panjang ini kelilingnya, maka gayanya akan semakin berat. Baik, demikian perhitungan kita untuk proses sharing. Nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan pada pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.